Selamat siang, saya Aris dari kelompok 3 membahas tentang Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan teman-teman mereka. Jadi kalau dari saya sendiri sebagai pengajar guru mengajak Sandra tersebut untuk menjelaskan materi yang sedang dibahas dan yang dia pahami di depan kelas, menjelaskan ke teman-teman mereka dan mengomentari dari teman-teman mereka bertanya lalu si Sandra tersebut bisa menjawab atau meresponnya. Itu yang menurut saya. Untuk yang selanjutnya ada yang menambahkan Mbak? Ya, silakan. Ya, menurut Mas Aris itu saya setuju. Saya hanya ingin menambahkan sedikit selain menjelaskan materi dari guru secara garis besar. Nah, kemudian guru-guru kita sebagai guru juga mengajak siswa dan siswi lain untuk memberikan sebuah pertanyaan atau masukan kepada Sandra. Nah, guru hanya membimbing dan memfasilitasi apabila ada keadaan yang kurang kondusif. Seperti itu. Yang lain? Boleh. Kalau menurut saya ya, untuk memotivasi si Sandra agar tidak meremehkan teman yang lain, mungkin sebagai guru kita membentuk sebuah kerja kelompok. Nah, dengan adanya kerja kelompok itu nanti kita, setiap kelompok itu nanti kan akan bertukar pikiran atau berpendapat. Nah, dari situ Sandra itu nanti akan tahu, oh teman saya itu ternyata bisa, saya tidak boleh meremehkan teman saya. Jadi menurut saya setuju juga dengan pendapatnya dua teman saya tadi, tapi ditambah juga mungkin bisa juga dengan kerja kelompok itu sendiri. Mungkin teman yang lain? Ya, saya setuju dengan pendapat Mbak Zakia dan teman-teman lainnya. Dengan adanya kerja kelompok ataupun diskusi kelompok, sehingga Sandra itu tahu potensi-potensi yang ada di dalam dirinya teman-teman si Sandra. Nah, dari situlah Sandra tidak akan meremehkan teman-temannya lagi. Dan dari situ juga Sandra akan aktif berpendapat di dalam kelompok tersebut. Terima kasih. Apakah ada yang mau berpendapat lagi? Silakan. Ya. Ya, saya setuju dengan pendapat saudara-saudara semuanya. Saya akan menambahkan sedikit bahwasanya guru bisa menambahkan media pembelajaran berupa video, yang mana video tersebut berkisah tentang bagaimana situasi seperti kelas tersebut, bahwasanya itu tidak baik untuk diterapkan. Gitu. Mungkin ada yang bisa menambahkan, silahkan. Terima kasih. Ya, saya mau menambahkan pendapat dari Mbak Nur. Ya, menurut saya kan antara Chandra dengan teman-teman yang lain itu kan kepintarannya juga berbeda-beda. Jadi mungkin dengan adanya media itu bisa berkembang bersama-sama. Jadi Sylvie tahu, oh ternyata temannya itu pemahamannya berbeda dengan teman-temannya itu. Terima kasih. Yang mau menambahkan? Melanjutkan apa yang dikatakan oleh teman-teman, saya setuju dengan semua pernyataannya. Sebagai guru kita tidak bisa menetapkan siapa yang salah ataupun yang benar, baik itu Sandra atau temannya. Kita beri pengertian kepada Sandra bahwa apabila pendapatnya benar dan pendapat temannya itu ada yang kurang benar, seharusnya kita beri pengertian kepada Sandra bagaimana menghargai pendapat temannya tersebut. Kemudian kita sebagai guru itu harus bersikap adil saat menentukan bagaimana solusi akhir dan jadi penengah dari diskusi seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Sudah cukup sekian. Ya, mungkin dari pendapat teman-teman yang lain saya setuju. Saya ingin menambahkan sedikit mulai dari kita sebagai membentuk
kelompok, kemudian di dalam kelompok itu kita saling berdiskusi, lalu setelah itu saling melemparkan pertanyaan antar teman. Nah, kita sebagai guru mungkin setelah itu bisa menambahkan lagi, memberikan motivasi ataupun apresiasi kepada anak-anak kita. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Jadi semoga jawaban teman-teman bisa diimplementasikan ketika nanti pada saat mengajar real secara nyata di kelas. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih dan selamat siang.